boleh gengsi lah dalam masalah agama, apalagi cegar menggelincirkan orang, apalagi cegar menyesatkan orang. Ucapan salah kita di segi hukum besar mudaratnya kepada orang lain. Mun salah menetapkan apa jadinya? Ini sering kita dengar tuh terjadi di zaman sekarang ini. Nang tadi kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu, nang disampaikan Nabi akhir zaman ini sudah terbukti ini. Banyak ahli pidatonya, ahli pendernya, tapi qalilun ulama'uhu Nabi. Sedikit ulamanya, nang alimnya tuh dikit, nang ahli omong banyak. Maka ditakuni orang ya gengsi tadi, harus menjawab. Walau ulama-ulama kita dulu takutan, padahal tahu aja udah tuh hukumnya, tapi hendak lebih yakin lagi, kena isuklah jawabannya. Aku hendak mencari lagi masalahnya, mutalaah dulu di kitab ini, melihati dulu bujur-bujur pas kadane. Padahal tahu aja udah. Nah, ada orang sekarang, jawab sudah. Nah, itu kita melihat dulu pernah di TV itu, jawabannya langsung. Sekalinya luput dengan fikihnya. Masalah binian dulu pernah di umum ditanya bagaimana orang yang haid atau nifas, dia mengaji menuntut ilmu, bagaimana dia ke masjid masuk, ditakuni orang, kan pengajiannya di masjid, binian lakian ada. Bagaimana kalau dia haid, sedangkan dia menuntut ilmu, hendak mengaji, hendak berdengar, pas dia haid, bolehkah masuk ke dalam masjid? Jawabannya langsung, segera itu orang, guru tadi menjawab, boleh, kata Bapak, masuk aja ke masjid, asal jangan mengotori masjid. Ilatnya asal jangan mengotori masjid. Boleh aja binian haid masuk ke masjid, asal jangan mengotori. Artinya wah ini sudah canggih. Kalau orang yang datang bulan haid itu ada sudah dia punya alat penambalnya itu. Nah pangarannya itu penambalnya itu. Nah dulu ada alat penambal itu orang berjual, bolah sorong, kain dirabit, ditapalakan. Nah, dulu baikat dong kain. Nah ini sudah canggih. Anak nang mana? Anak nang tipis, anak nang larang, anak nang kuat. Bilanya larang, kuat juga kada tembus. Nah itu ya, asal jangan mengotori masjid ya. Artinya masuk masjid jangan ada tetesan darah di masjid. Boleh ya. Nah itu menjawab dengan cepatnya. Bukan itu ilatnya. Ilatnya itu hadas besarnya, bukan masalah mengotorinya. Nah, perempuan datang bulan haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh berdiam di masjid. Al-lubsu fil masjid fil haidi haram. Tidak boleh. Ilatnya bukan mengotori aja. Walaupun canggih udah ini kada menetes lagi, tapi hadas besarnya nang kada boleh. Jangankan perempuan yang haid, laki-laki aja tuh hadas besar di dalam masjid tidak boleh cepat keluar. Al-lubsu fil masjid al-junubu haram. Orang nang junub. Nah, misalnya kita habis sembahyang zuhur, keuyuhan, berabah teguring sambil mencas HP di ketihang. Berabah takalap teguring keuyuhan, ngarnya orang keuyuhan sudah. Atau karena kan habis sekolah, boleh sekolah sembahyang di zuhur, singgah di masjid, keuyuhan sudah mulai bisukan jam 8 masuk. Nang rajin ada jam 7 turun, nang rajin jam 7 turun seringnya. Ada di sekolahan sudah, nang kada rajin jam 9. Nang kada rajin lagi, ada nang istirahat sekolahnya datang. Nang banget lagi kada datang lalu. Nah, jadi makanya 1001 macam dari kelakuan kan anakannya. Nah,
pun sungu-sunginya sudah turun, keuyuhan, mengantuk sudah. Jam 12, setengah 1 bang masuk ke masjid sembahyang. Ngantuk bener. Berapa ini? 3 tiang. Apalagi di mukanya ada kipas angin. Nah, ya udah nyaman guring. Tak guring. Setengah jam guring, tak mimpi naik pesawat. Naik pesawat keliling kemana-mana kan naik pesawat mimpinya. Sampai di rawa manakah gugur ndabuk pesawatnya. Nah, sekali terbangun terkajut gugur berarti basah salawar. Sekalinya hadas besar. Termimpi gugur di pesawat. Nah, itu sudah tahu itu seorang termimpi hadas besar. Berarti berhadas besar, junub artinya nih segera berdiri keluar masjid. Jangan dilambat-lambatkan lagi. Kalau bang melihat HP, 50% jahanyar aja, ada ngelu lah. Habiskan 100, dibakakan dulu HP, dibakal lap pulang. Tahu surah hadas besar haram. Itu laki-laki. Kadang mengotori masjid, kadang menetes, kadang mungkin dia menetes laki-laki. Namun binian tadi haid ada tetesan darah, tapi ditahan dengan softtek lah itu, softtek roti hambar. Menyusupan nukar softtek laki disuruh tukarkan bang jangan nambah. Gue pikir supan ini jorong nukar itu aja lawan penjaganya betakun. Jadi bahasa halus ada berjual roti hambar kan. Roti hambar, tapi penjaganya tuh tahu aja udah biasa udah roti hambar tuh ya softtek tadi itu penambal. Roti hambar ngarannya. Baik karena aku nih penjaganya bermentega kah aja. Nah itu nangkalajuan tadi menjawab. Para bapak asal jangan mengotori masjid. Nah ini mun babinian nangkal sekolah, kada belajar, kada mengerti, kada paham dihukum. Masalah orang yang hadas besar masuk masjid, al-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid, dikiranya boleh karena ada guru tadi namadakan asal jangan mengotori masjid. Wahnya canggih sudah ini ya. Softteknya artinya kuat aja, nang larang kada mungkin tembus. Nah, masuknya ke masjid, umpat mendengarkan dalam masjid. Tetap kada boleh, hukumnya haram. Ilatnya itu bukannya mengotori, tapi hadas besarnya nang kada dibolehkan orang nang berhadas besar masuk ke masjid. Perempuan haid, perempuan nifas, laki-laki nang junub. Mun sekedar al-murur lewat benar aja, nah itu dibolehkan. Dari sebelah sana harinya hujan labat, ini hendak ke sebelah sana, ke pasar, mau lewat muka kehujanan, angkatnya sandal. Nah hati-hati juga angkat sandal, jangan nang licak-licak tuh di bawah. Sandal licak-licak di bintingnya betitikan sepanjangan situ, daur kaum bersih. Nah, jadi mun ada plastik, buatan plastik. Mun yang ada plastik juga, pina licak, basuh dulu. Basuh sandalnya, nah kipai-kipayakan supaya jangan ada titikan, hanya angkat lewat saja dari pintu sana keluar pintu situ, tapi jangan bemendak, lewat benar. Nah itu dibolehkan, sekedar lewat, ada keperluan tadi, darurat. Nah tapi mun bemendak tadi, berduduk pulang, istirahat dulu aja. Hujan juga lagi di sebelah sana aja. Nah, tak ada boleh juga. Baik laki-laki ataupun perempuan yang berhadas besar, sekedar murur lewat aja boleh. Nah, itu hukum mun kada mengaji ya kada tahu tadi itu. Nah, jadi perempuan-perempuan yang ada haid, ada hadas besar, menuntut ilmu juga biasa di masjid, lalu datang bulan, silahkan duduk di mana? Di luar. Ada aja halamannya di bawah tugu situ kan, nyaman aja angin-angin sambil batal, nyaman aja. Haus buka keran minum. Tapi jangan masuk ke masjid.
Jadi salah tadi nang berpetua orang madahkan tadi asal jangan mengotori masjid, boleh saja masuk. Nah itu kelajuan tadi pendapatnya itu. Makanya fa'aftau bighairi ilm itu ngarannya. Memberikan fatwa, memberikan pendapat, memberikan nasihat tanpa ilmu. Beberapa kali itu di TV itu. Guru-guru nang anum-anuman nang hanya tampil. Kelajuan menjawab masalah hukum. Nang meragukan sudahnya, rasanya sudah dikuya juga waktu itu. Nah, ada orang bertakun lawan guru juga di TV ditayangkan bagaimana hukumnya laki-laki non muslim kawin dengan perempuan muslimah, sah kada nikahnya aja. Yang bertanya, jawabannya langsung aja meragukan. Apa jawabannya? Mun kawa kada usah kawin nikah lawan orang kada Islam. Mun kawa. Nah, kan jelas jawaban mun kawa. Artinya mun terpaksa kada kawa, kawa Nah, gitu kalau jawabannya mun kawa, mun kada kawa, kawa. Artinya sudah jatuh cinta. Ada orang Islam dengan orang non muslim, pacaran udah jatuh cinta udah. Saling mempertahankan agamanya. Sikung kada mau masuk Islam, sikung kada hakun masuk Kristen misalnya. Nah, lalu dinikahkan. Ada nama fatwa tadi mun kada kawa lagi sudah ya kawa aja. Mun kawa cari dulu supaya kada nikah dengan orang non muslim. Nah, itu jawaban yang meragukan tuh karena anak ini dipahamnya nang gitu. Mun kada kawa lagi udah artinya kawa aja. Terpaksa udah.